Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Harumsari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan anti korupsi. Nah, menurut kalian, apa sih yang dimaksud Pancasila dan anti korupsi itu? Mengapa korupsi itu bertentangan dengan Pancasila? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita ulas satu persatu. Pancasila adalah 5 dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang digambarkan dengan bintang tunggal. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang digambarkan dengan rantai emas. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang digambarkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang digambarkan dengan kepala banteng. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang digambarkan dengan padi dan kapas. Pancasila adalah peraturan tingkah laku yang baik atau penting dan berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Peraturan di sini difungsikan untuk memberikan aturan setiap warga negara Indonesia, khususnya yang melanggar untuk diarahkan ke jalan yang benar, sehingga setiap warga negara Indonesia memiliki tingkah laku yang baik sesuai norma-norma Pancasila. Nah, dari banyaknya kasus yang bertentangan dengan Pancasila, salah satu kasus yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Seseorang yang melakukan korupsi disebut sebagai koruptor. Bentuk-bentuk korupsi. Nomor 1 yaitu suap menyuap. Yang nomor 2 menyalahgunakan wewenang. Yang nomor ketiga yaitu perbuatan curang. Yang nomor 4 yaitu gratifikasi. Dan yang terakhir yaitu pemerasan. Penyebab tindak korupsi. Nomor 1 yaitu keserakahan, yang nomor 2 yaitu kesempatan, yang nomor ketiga yaitu kebutuhan, dan yang nomor 4 yaitu pengungkapan. Apa akibat dari tindakan korupsi? Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi juga dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, dan meningkatnya ketimpangan pendapat memunculkan kemiskinan yang relatif. Maka dari itu, perlu dilakukannya untuk pemberantasan korupsi atau biasa disebut dengan anti korupsi. Apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi merupakan sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi berkaitan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan cita-cita negara Indonesia. Kemudian, dunia pendidikan diharapkan menjadi penguat budaya anti korupsi, supaya tindakan korupsi tidak menjadi budaya di masa depan dan cita-cita negara akan terwujud dengan baik. Tujuan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi diberikan agar terciptanya generasi muda yang dengan sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan juga mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima jika seseorang melakukan korupsi. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini agar dapat menciptakan kepribadian lebih mawas diri, sehingga ketika saatnya terjun ke masyarakat, anak tidak lagi mudah terpengaruh dan memiliki pengetahuan yang cukup dan benar mengenai anti. Ayo wujudkan Indonesia merdeka anti korupsi.